Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan hadis yang ke-24. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam An-Nawawi meriwayatkan bisanadihi wa ilaihi, bisa dengan sanadnya, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar, semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, dia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hadis ini hadis qudsi. Annahu qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan aniaya bagi diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan pula perbuatan aniaya itu haram di antara kamu. Jangan kamu saling menzalimi, menganiaya. Fala tazalamu, jangan kamu saling menganiaya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, semua kamu sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku berikan hidayah kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua kamu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku beri makan kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kamu telanjang, tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Aksikum, maka aku akan berikan kamu pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kamu banyak dosa silap salah siang dan malam, malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku ampunkan semua dosa-dosamu. Fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, aku ampunkan dosamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri, kamu tidak akan mungkin bisa memudaratkan aku. Fatadurruni, maka kamu tidak mungkin bisa memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i, kamu juga tidak mungkin mencapai manfaat. Fatamfa'uni, dan kamu tidak dapat memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia yang pertama dan manusia yang terakhir berkumpul, wa insakum wa jinnakum, manusia semua berkumpul dan jin semua berkumpul, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, lalu kemudian mereka semua adalah orang-orang yang sangat bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka kamu semua yang bertakwa dari kalangan manusia dan jin dari awal sampai akhir itu tidak menambah kekuasaanku walau sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia yang pertama sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia semuanya dan jin semuanya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, andai kamu semuanya jahat, mana qasadhalika min mulki syai'a, itu pun tidak mengurangi kekuasaanku walaupun sedikit. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia yang pertama dan terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berdiri dalam satu bumi, fasa'aluni, mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku kabulkan semuanya. Mana qasadhalika mimma indi, maka tidak berkurang sedikit pun apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, sama seperti jarum jahit yang dimasukkan ke tengah samudra lautan. Ambil jarum, masukkan ke lautan, tarik, apakah berkurang isi lautan? Tidak. Begitulah, tidak berkurang sedikit pun apa yang aku miliki. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, amal-amal kamu itulah yang aku hitung untuk kamu. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku penuhi balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati amalnya baik, maka dia pujilah Allah, alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati amalnya tidak baik, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia mengecam kecuali hanya dirinya sendiri. Kalau kau minum khamar, kau berzina, kau berjudi, yang salah itu dirimu sendiri, karena Allah sudah berikan kau telinga, berikan kau mata, berikan hati, berikan pikiran, kenapa tak kau pakai untuk kebaikan? Rawahu Muslimun. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi dalam kitab Sahih Muslim. Ini teks matannya. Sekarang kita baca penjelasannya. Qala al-syarihu rahimahullah, Imam Ibn Hajar al-Haytami berkata, an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwih,
dari Nabi Muhammad SAW, Nabi meriwayatkan dari ruwina anhu annahu rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'ti hal kaunihi mundarijan fi jumlatil ahaditsil qudsiyah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini termasuk dalam hadis-hadis qudsi. Wa hiya allati yarwiha an rabbih, yang diriwayatkan Nabi SAW dari Allah. Qala ya ibadi, wahai hambaku, huwa ka'abid. Abdun satu, ibadi abid, hamba-hambaku. Wa ubdan, wa ibdan, bisa dibaca ubdan, ainnya baris dhammah, bisa dibaca ibdan baris kasrah, wa takhfiful ba, wa ibdan dibaca kasrah awalnya dan tasydid, ibdan, wa ibda bimuddin wa qasrin, wa ma'buda, wa ubudun kasuqufun, bisa juga dibaca ubud sama seperti suquf, wa a'abid, wa ma'badatun jam' li'abd. Ini tentang kata abdun, cabang-cabang perubahan pada kata abdun. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Wa huwa huna fima ya'ti wa fi nadhairu wa fi nadhairi dzalika yatanawalu al-ahrar wal arqa min adh-dhukur. Yang dimaksud dengan abdun di sini adalah semua orang yang merdeka, hamba-hamba sahaya laki-laki. Wa kadzal minan nisa ijma'an, perempuan juga masuk. Maka ketika Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang merdeka, yang bukan hamba sahaya, yang laki-laki, yang perempuan masuk semua. Lakin la wad'an bal biqarinati taklif, tapi mesti ada lihat indikasinya. Ketika seorang tuan mengatakan ya ibadi, berarti dia sedang berkata wahai hambaku yang laki-laki saja, yang budak saja, yang merdeka tak masuk. Tapi ketika Allah yang berkata ya ibadi, maka laki-laki masuk, perempuan masuk, budak masuk, yang bebas masuk. Wa qad qala al-usuliyun, ulama usul fikih berkata, in khussal khitabu dzukura karrijal awil innas kan nisa. Kalau dikhususkan khitab kalimat itu untuk laki-laki seperti rijal, awil innas kan nisa, perempuan. Fawadihun, jelas. Wa illa, tapi kalau tidak dikhususkan, ya rijal, laki-laki, ya nisa, perempuan. Tapi kalau tidak dikhususkan, man misalnya, siapa saja, wa anasi, wan nas, ya ayuhan nas, tidak dikhususkan laki-laki, yatanawaluhuma, maka laki-laki dan perempuan masuk ke dalamnya. Ya ibadi, laki-laki masuk dan perempuan. Ya ayuhan nas, laki-laki dan perempuan masuk. Wa fi nahwil muslimin wal mu'minin khilaf. Adapun ya ayuhal muslimun, ya ayuhal mu'minun, apakah yang dimaksud di situ laki-laki saja atau masuk perempuan? Khilaf, ada perbedaan ulama. Wal asbah, pendapat yang asbah, annahu la yatanawalun nisaa wad'an bal biqarinatin aw urif. Kalau dikatakan ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, maka perempuan tidak masuk. Tapi kalau ada indikasi atau urf, maka dia masuk ke dalam. Ini tentang penggunaan kata ibadi. Sekarang masuk inni haramtu, aku haramkan, minat tahrim. Haram menurut bahasa artinya al-man'u, tercegah. Ku haramkan kau masuk surga, berarti tercegah masuk surga. Kuharamkan pada diriku untuk melakukan ini, berarti tercegah, tidak terlaksana. Fasamma ta'ala taqaddusahu 'anil zulmi tahriman limushabahatihi al-mamnu' fi tahqiqil 'adam. Allah mengatakan aku haramkan pada diriku. Maksudnya Allah mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan zalim. Al-zulmu, zalim menurut bahasa, wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Kita selalu menerjemahkannya aniaya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Ala nafsi ay ta'alaitu anhu wa taqaddastu. Ala nafsi, kata Allah, terhadap diriku, artinya aku maha tinggi, aku maha suci, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Listihalati alaihi ta'ala idh huwa tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi haqq. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu bagi kita makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ikut aturan. Kalau saya bawa kendaraan saya ke atas trotoar, maka saya zalim karena saya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Trotoar untuk jalan kaki, kenapa saya pakai untuk naik sepeda motor? Karena saya melanggar aturan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, aturan siapa yang dia pakai? Tidak ada. Lalu kenapa dia katakan ini? Untuk menunjukkan dia mulia, dia suci. At-tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi haqq, au mujawazatul had, melampaui batas. Wa kilahuma muhal.
Dan ini tidak berlaku bagi Allah. Allah tidak ada melampaui batas. Batas siapa yang dia lampaui? Manusia melampaui batas. Ini rumah dia, ini rumah tetangganya, dilompatinya, berarti dia zalim, aniaya. Allah Ta'ala tidak ada batasan bagi dia. Allah fa'alul lima yurid. Idla mulka wal haqqa li ahadin ma'ah. Tidak ada kepemilikan, tidak ada hak bersama Allah SWT. Semua milik Allah, tak ada milik kita. Bal huwa alladhi khalaqal malikain wa amlakahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, pemilik. Wa tafaddala alaihim biha wa hadda lahumul hudud. Allah yang membuat batasan, Allah tidak dibatasi. Wa harrama wa ahalla. Allah yang mengharamkan, Allah yang menghalalkan, Allah yang menetapkan hukum. Allah tidak mengikuti hukum siapapun. Fal hakim bi yata'aqqabahu. Maka Allah tidak mengikuti hukum siapapun. Wal haqqa yatarattabu alaih. Allah tidak menganiaya hak siapapun. Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi, Allah Maha kuasa, Allah Maha hebat, Allah Maha besar, Allah Maha agung. Wa ma dzukira min istihalati zulmi alaihi ta'ala wa huwa qaulul jumhur. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim pada dirinya sendiri, itu adalah pendapat jumhur ulama. Wa qila bal huwa mutasawwarun minhu lakinnahu la yaf'aluhu 'adlan minhu. Ada pendapat mengatakan mungkin saja Allah melakukan perbuatan zalim tapi dia tidak melakukannya karena Allah adil. Wa tanazzuhan anhu, Allah Maha suci, tak mungkin dia melakukannya. Li'annahu ta'ala, Allah Maha tinggi. Tamaddaha binafyihi, maka Allah memuji dirinya saat dia menafikan zalim dari dirinya. Apa kata Allah? Wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak mungkin menzalimi hambaku. Zalim, Allah tidak mungkin zalim pada hambanya. Kalau ada orang masuk neraka, Allah tidak zalim. Orang itulah yang salah. Kenapa dia melampaui batas-batas Allah? Wal hakimu la yatamaddahu illa bima yasihhu anhu. Seorang yang bijaksana tidak akan mungkin memuji dirinya kecuali memang benar. Ala tara anna a'ma law tamaddaha bi annahu la yanzuru lil muharramat ustuhzi'a bih. Kalau ada orang buta memuji dirinya, apa kata dia? Aku tidak melihat yang haram-haram. Ustuhzi'a bih. Dia pasti diejek. Iyalah, kau menengok tidak lihat haram kan karena kau buta. Mohon maaf, aku nggak ada ngelihat-lihat haram, kata dia. Iyalah, kau tak melihat haram karena kau buta. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatan zalim bukan karena dia tidak mampu, tapi karena memang dia maha suci. Beda dengan manusia. Aku tidak ada buat zalim, bisa jadi karena dia tak mampu. Wa aidan, ucapan Allah, haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan perbuatan zalim terhadap diriku. Haqiqatuhu, hakikatnya, anni mana'tu nafsi anhu. Aku cegah diriku untuk melakukan perbuatan zalim. Wa innama yamna'ul hakimu nafsahu mimma yaqdiru ala fi'lihi. Seorang yang bijaksana tidak akan mungkin melakukan suatu perbuatan, mencegah dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia mampu. Ada orang sanggup dia untuk menempeleng orang lain, tapi tak dia lakukan. Kenapa tak dia lakukan? Dia mampu menahan dirinya, berarti dia orang bijaksana. Ala tara anna adamiyan law qala, seandainya ada manusia berkata, mana'tu nafsi min su'udis sama. Aku enggak mau naik ke langit. Ustuzi'a bih, dia diejek. Karena sesungguhnya dia tidak bisa naik ke langit itu bukan karena dia mencegah dirinya, karena memang dia tak mampu. Wa aidan fahuwa ta'ala amilun. Fahuwa ta'ala amala ibadahu mu'amalata mustajirin li ajra'ihi biqaulihi li ahli alkitab. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hambanya seperti yang dia katakan kepada ahli kitab. Hal zalamtukum min ujurikum syai'an? Hai ahli kitab, apakah ada balasan kalian yang tidak kubayarkan kuzolimi? Kalian buat baik, adakah balasan kalian itu tidak aku berikan, tidak aku tunaikan? Qalulah, ahli kitab Yahudi Nasrani berkata, tidak, engkau tidak ada menzolimi kami ya Allah. Fadzalika fadli utihi man asya. Itulah kelebihanku yang aku berikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Wal mustajir yasihhu minhu zalmul ajra. Wal mustajar, seseorang, sesosok yang diminta balasan, maka sah baginya bahwa dia melakukan kezaliman terhadap balasan. Seorang tuan tidak menggaji karyawannya, maka dia zalim. Lalu apakah Allah mungkin berbuat zalim? Bisa saja. Tapi dia tidak mungkin zalim karena dia bijaksana, karena dia tidak ada ikut aturan, karena dia fa'alul lima yurid. Wa aidan tarku zulmi ma'a imkanihi, tidak melakukan perbuatan zalim padahal mampu. Wal qudratu alaih amdah, maka itulah perbuatan yang terpuji. Min tarkihi ma'a istihalatihi wal ajiz anhu.
Kama anna tarkal fahli lizina amdah lahu bil afaf min tarkil khusi wal innin. Orang yang sehat tidak melakukan perbuatan zina itu lebih terpuji daripada kenapa dia tidak berzina? Karena dia sudah dikebiri. Innin, impoten. Dia tak berzina karena impoten. Dia tak berzina karena sudah dikebiri. Dia tak berzina karena afaf, menjaga dirinya. Maka yang terpuji siapa? Ini. Adapun yang dua ini tak berzina ya karena tak mampu. Wa huwa ghairu sadidin wa inna qalahu ba'du syarihin wa aqarrahu. Pendapat ini kurang begitu tepat meskipun diriwayatkan oleh sebagian pensyarah hadis ini. Lima taqarrara anna haqiqata zulmi, karena hakikat zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi bitasarrufi fi milkil ghair. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya lalu kemudian menggunakan hak orang lain. Au mujawazatul haddi, melampaui batas. Wa ma'an nazari li hadza yajzumu kullu man lahu adna basiratin bistihalati alaihi. Kalaulah definisi adil, definisi zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya lalu kemudian memakai hak orang lain, maka ini tidak sesuai kepada digunakan untuk Allah. Karena Allah tidak ikut aturan siapapun dan Allah tidak ada mengambil hak orang. Karena semua milik Allah. Idz la yuta'aqqalu wuqu'u syai'in min tasarrufihi ta'ala fi ghairi mahallih. Tidak terbayang, tak terpikir bahwa Allah Ta'ala melakukan sesuatu tidak pada tempatnya karena semua milik Allah. Wa ka'anna mudda'i tasawwurihi minhu subhanahu wa ta'ala yufassirhu bima huwa zulmun 'indal aqli. Orang yang mengatakan zalim ini pada Allah Ta'ala berarti dia menjelaskan makna zalim menurut akal saja. Law khuliya wa nafsuhu min haitsu 'adamu mutabaqati liqadiyatihi. Dia tidak sesuai dengan penggunaan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa hina idzin yakunu li kalamihi naw ihtimal. Maka kalimat yang mengatakan Allah zalim itu berarti mesti ada penjelasan berikutnya. Bi khilafi ma idza fassarahu bil awal fa inna da'wa tasawwurihi minhu hina idzin fi ghayati suqut. Wa yujabu amma ihtajja bihi min at-tamadduh bi nafsihi wa mana'a nafsahu minhu bi anna hadha kharijun an qadiyatil khitab al-'adi. Lalu kemudian jawaban terhadap orang yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang tidak biasa. Wal maqsudu minhu zajru ibadihi anhu. Kenapa Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan perbuatan zalim terhadap diriku. Sebetulnya ini adalah kata-kata yang tidak biasa. Tujuannya zajru ibadihi, teguran kepada hamba-hamba. Sedangkan aku saja yang tidak ikut aturan siapapun, ku haramkan zalim pada diriku. Lalu kamu, kenapa tidak kamu haramkan zalim? Wa i'lamuhum bimtina'ihi alaihim bil aula. Kalau aku saja tidak menzalimi diriku, kalau aku saja tidak berbuat zalim padahal aku maha kuasa, apalagi kamu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan demikian. Fahuwa ala haddin. Sama seperti la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gugurlah amalmu. Tak mungkin Nabi Muhammad syirik. Lalu kenapa dikatakan Allah itu? Ini kalimat yang bukan biasa. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kalau syirik gugur amalnya. Walaupun Nabi Muhammad tak mungkin syirik. Wa hadza fannun balighun min asalibil balaghah. Ini termasuk adalah seni berbahasa yang dalam sastra Arab disebut dengan uslub redaksi balaghah. La yunkiruhu illa kullu jamid tama'. Yang mengingkari kalimat model begini adalah orang-orang yang tidak punya rasa bahasa. Famtana qiyasuhu ala qaulil a'ma. Maka tidak bisa dianalogikan, dikiaskan dengan ucapan orang buta, la ubsir. Wal adami mana'tu nafsi min su'udis sama. Bal syattana ma bainahuma. Maka tak bisa dipakai ini sebagai analogi. Fa inna kullam min hatainil maqalataini mahdhu safsaf wa laghun. Karena ungkapan orang buta mengatakan aku tidak melihat, orang manusia mengatakan aku tidak bisa naik ke langit. Ini hanyalah kalimat-kalimat saf-saf walau sia-sia. Bikhilafi qaulihi ta'ala, berbeda dengan ucapan Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan berbuat zalim terhadap diriku, alladzi wata'a bihi liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman, sesuai dengan sabdanya, wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan pula perbuatan zalim itu haram sesama kamu. Summa wata'a bihi ma liqaulihi ta'ala,
Lalu kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, fala tazalamu, janganlah kamu berbuat zalim. Fattadaha, jelaslah, anna hadha siyaq fi ghayatil balaghah, redaksi kalimat ini adalah amat sangat menyentuh sampai ke tujuan menurut ilmu balaghah sastra Arab. Wa annahu la yunafi istihalata zulmi alaihi ta'ala, ini tidak menafikan mustahilnya zalim bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man fahima tanafaya bainahuma wa fassara zulma bighairi ma'nahu al-muta'arif kana li kalamihi adna ihtimal wa illa kana kalamuhu bil hadiyani ashbah fata'ammal dhalik fa innahu nafisun. Thumma ra'aita ba'dahum ajaba, ra'aitu ba'dahum ajaba, ada sebagian ulama yang menjawab bi anna Allah ta'ala fi khalqihi tasarrufain, Allah Subhanahu wa taala mengatur hambanya itu dengan dua pengaturan, zahiran, zahir dan batin. Fa tasarrufuhu zahiru yanha anhu syar'an, mengatur secara zahir terlarang secara syar'i. Wa tasarrufuhul batin yaqdi bihi wa yakhluquhu haqiqatan wa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa hadha sahih lakinnahu la yadfa'u tilka syubah bi khilafi ma dzakartuhu fa innahu alladhi yadfa'uha wa yadhaduha. Wa fassara ba'dhum adh-dhulma fi qawlihi ta'ala, sebagian ulama menafsirkan makna zalim dalam firman wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun, orang beriman beramal saleh, fala yakhafu zulman wala hatma, maka dia tidak perlu khawatir balasannya akan dizalimi, akan diambil Allah Ta'ala. Bima yu'ayyidu qawlai sabiq, ini mendukung pendapat sebelumnya, wa ka'anna mudda'i tasawwurihi minhu ta'ala yufassiruhu bima huwa zulmun indal aql. Jadi yang dimaksud zalim di sini adalah zalim menurut akal dan tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Al-hatmu an yanqus min ajri hasanati. Hatma, berkurang balasan pahala. Jadi kalau pahala kita 100, tidak akan mungkin dikurangi Allah jadi 90. Allah tidak mungkin zalim. Wa zulmu an yu'aqiba bi dhunubi ghairihi, menghukum orang. Wa mithlu hadza katsirun fil Qur'an, banyak sekali seperti ini dalam Al-Qur'an. Wa hadza mimma yadullu ala anna Allah Ta'ala qadirun 'ala zulmi. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu untuk buat zalim. Bisa saja Allah itu lakukan zalim, walakin la yaf'aluhu, tapi dia tak mau melakukannya, fadlan anhu. Kenapa? Karena dia punya keutamaan. Wa qad fassarahu katsiruna bi annahu, banyak juga yang menafsirkan maknanya wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa amma man yufassiruhu bit tasarrufi fi milkil ghair, adapun orang yang mengartikan zalim itu artinya melakukan sesuatu pada milik orang lain. Ada mobil orang lain lalu saya lakukan sesuatu yang tidak baik, berarti saya zalim. Ada tanah orang lain lalu saya obok-obok, berarti saya zalim. Itu tidak berlaku bagi Allah, karena semua milik Allah. Jadi kalau ada Allah mengatur milik si anu, itu bukan zalim, karena itu milik dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fa yaqul innahu mustahilun alaihi ta'ala, mustahil bagi Allah. Zalim itu mustahil bagi Allah. Wa huwa sharihun fi ma dzakartuhu, jelas seperti yang sudah kusebutkan. Wa qawluhu ta'ala khaliqan li af'ali ibadihi, Allah Ta'ala menciptakan perbuatan hambanya. Wa fiha zulmu, di dalamnya ada perbuatan zalim. La yaqtadi wasfahu ta'ala bih, li'annahu innama yusafu bima qama bihi min sifatihi wa af'alihi. Kita hanya boleh menyebutkan sifat-sifat Allah kalau dia menyebutkan sifat itu pada dirinya. Adapun kita membuat suatu sifat kita sebutkan pada Allah, tak boleh. Wa minha khalaqa af'aluhum la dawa wa minha khalqu af'alihim la dawatiha falam yusaf bi syai'in minha. Qila, ada pendapat mengatakan wa fihi man'u su'alillahi ta'ala alla yahkuma lahu ala khasmihi illa bil haqq. Tidak boleh meminta Allah Subhanahu wa taala supaya melakukan sesuatu kecuali hanya yang baik saja. Tak boleh. Tak boleh memintakan sesuatu yang tak baik. Ya Allah, tolonglah buat si fulan begini, tak boleh. Minta hanya yang baik saja, beri dia hidayah. Li'annahu al-waqi', fala faidata li su'alihi, maka tak ada gunanya meminta Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan zalim. Wa rudda bi qaulihi ta'ala, tapi ini pendapat ini tertolak. Apa yang menolaknya? Ayat Al-Qur'an. Qur rahbihkum bil haq, ya Allah, tetapkanlah hukum di antara kami dengan kebenaran. Wa huwa ta'ala la ya'muru bima la yajuzu du'a bih, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau tak boleh. Fala farqa bainal hasri wa ghairihi, maka tidak ada perbedaan antara batasan ini dan yang lain-lain. Wa ujiba bi anna ma'nahu, saya jawab bahwa maknanya adalah amalahum amilhum bi'adlika duna fadlik, ya Allah, balaslah mereka dengan keadilan. Fayakunu du'aan lahum, maka ini doa bagi mereka. Qila wa qaribun min hadza qawlu ba'dihim,
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan hukum kami kalau kami lupa, kalau kami salah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebankan pada kami sesuatu yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Minal i'tida' bin du'a at-ta'min 'inda qira'ati hadhihi al-ayah. Lianna Allah Ta'ala qala qad fa'altu, sudah kulakukan, bi khilafi fi wa'fu anna. Tapi ketika Allah mengatakan wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, maka kita aminkan. Fa innahu yu'ammin, dia mengaminkan doa. Warudda bi anna alladhi fi Muslim, pendapat bahwa yang ada dalam sahih Muslim, annahu ta'ala qala na'am fil jami'. Na'am fil jami'. Qila wa qadiyatu hadzal hadis, masalah dalam hadis ini, jawazu itlaqin nafsi 'ala Allah, boleh menggunakan kata nafs bagi Allah. Inni haramtu zulma 'ala nafsi wa huwa zahirun haitsu kana min babil muqabalah. Ini jelas termasuk bab muqabalah. Muqabalah itu adalah menggunakan suatu lafaz yang sama tapi maknanya berbeda. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang ada pada diriku, tapi aku tak tahu apa yang ada pada dirimu. Tapi diriku dengan dirimu tak sama. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan tipu daya, Allah pun melakukan tipu daya. Tapi jangan katakan Allah menipu seperti mereka menipu. Lalu apa maksudnya? Balasan. Nah, itu namanya muqabalah. Menyebutkan kalimat yang sama dengan makna berbeda. Wa kama huna, sama seperti juga di sini. Fa inna ma'nahu haramtu 'ala nafsi. Aku haramkan perbuatan zalim itu terhadap diriku. Fanufusikum bil aula. Aku haramkan perbuatan zalim itu terhadap diriku, kata Allah, maka pada dirimu pun lebih haram lagi. Kama afadahu qawlu wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan zalim itu di antara kamu haram. Amma itlaquhu fi mahallin la muqabalata fihi. Adapun penggunaan kata ini pada konteks yang tidak ada muqabalahnya, fala yazhar jawazu, maka tak boleh. Li ibhamihi haqiqatun nafsi wa hiya muhalatun 'ala Allah. Kalau dikatakan Allah punya nafs, punya diri, lalu maknanya samar, maka ini mustahil bagi Allah. Fa in qulta, kalau kau katakan qad sahha itlaqu dzat 'alaihi ta'ala fi qauli Khubayb inda iradati qatlihi. Ada digunakan kata zat pada diri Allah, yaitu ucapan Khubayb ketika dia mau dibunuh. Wa dzalika fi dzatil ilah, itu dalam zat Allah. Wal jambu ma farrattu fi jambillah, aku tidak melakukan perbuatan sesuatu yang terlarang di sisi Allah. Wa nafsu, ada kata zat, ada kata jam samping, ada kata nafs diri. Kenapa boleh dipakai? Qultu, ku jawab. Ini jawabannya, bantahannya. La nusallimu annaha mithluhuma, tidak sama. Lianna dzatu syai' haqiqatuhu, karena lianna dzata syai' haqiqatuhu, karena zat sesuatu adalah hakikatnya. Fala isy'ara fiha bihudusil albattah, bihudusin albattah. Wa amma al-jambu, zat boleh dipakai. Adapun al-jambu fal murad bihi al-amru. Yang dimaksud dengan jambu bukan di samping. Kalau di samping berarti di sini Allah, di sini dia. Berarti Allah bertempat, tak boleh. Maka yang dimaksud al-jambu itu al-amru, perkara. Idz at-tafrid innama yakunu fi, tidak melampaui batas pada suatu perkara. Fal ityanu bi lafzihi qarinatun zahiratun, menggunakan kata zat dengan zambu ada indikasinya secara jelas. Lam yarid bil jambi haqiqatahu, bukan yang dimaksud itu zambi bersamping-sampingan dengan Allah. Allah di sini, saya di sini, enggak. Wa amma nafs fa innaha tush'iru bit tanaffus wal hudus. Adapun penggunaan kata nafs diri, kalau dikatakan nafs diri Allah, maka terbayang di situ bahwa ada tanaffus, bernafas, wal hudus, terjadi. Mustahil bagi Allah. Famtana'a itlaquha alaihi subhanahu wa ta'ala illa fi haizil muqabalah. Boleh digunakan kata nafs hanya pada saat muqabalah. Idh huwa qarinatun zahiratun ala anna al-murada biha fi haqqihi ta'ala ghairu haqiqatiha wa ma yatabadaru minha. Maka sesuatu kata yang mengindikasikan makna seperti makhluk, maka yang dimaksud sesungguhnya bukan hakikat seperti itu. Wa aidan juga fa fi itlaqiha alaihi ta'ala ihamu shumuli qaulihi ta'ala. Kalau kata nafs itu boleh dipakai untuk Allah, berarti Allah termasuk dalam kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut.
boleh menggunakan kata nafs pada Allah, berarti Allah masuk dalam ayat ini. Allah itu nafs, iya, berarti Allah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Na'udzubillah. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi daripada kepalsuan, kebohongan ini. Laqad balagha ba'dul ulama, maka sebagian ulama menjelaskan secara detail, wala a'lamu ma fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah, raji'an li Isa sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam. Wala a'lamu ma fi nafsik, aku tak tahu apa yang ada pada dirimu, pada diri Isa. Wal aslu wala a'lamu ma fiha, thumma awqa'a adh-dhahir mawqi'al mutmar, fasara ma'nahu wala a'lamu ma fi makhluqatik, aku tak tahu apa yang ada pada diri makhlukmu. Nah, itu yang tepat. Aku tidak tahu apa yang ada pada diri makhlukmu, bukan pada dirimu ya Allah, karena tak boleh menggunakan nafs pada Allah. Akidah ini. Wa huwa wa in kana fihi takallufun illa annahu muayyadun. Walaupun interpretasi ini terlalu berlebihan, tapi sesungguhnya dia didukung oleh dalil lain. Fata'ammal dzalik, pikirkan baik-baik. Fa innahu muhimmun, ini penting sekali. Wa illam ara ala man arraja alaih. Meskipun saya tidak melihat ada orang yang banyak berpendapat seperti ini. Kita lanjutkan tentang kalimat wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan perbuatan zalim itu haram. Aku jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kamu. Apa maksudnya? Hakamtu bi tahrimihi alaikum. Aku putuskan haram hukumnya melakukan perbuatan zalim di antara kalian wahai manusia. Wa hadza mujma'un alaihi fi kulli millatin. Ijma', konsensus, sepakat semua agama, semua aliran, tidak ada yang membolehkan zalim. Littifaqi sairil milal ala mura'ati hifdzil anfus. Karena semua aliran, semua keyakinan, semua agama mengatakan mesti menjaga nyawa. Fal ansab, menjaga nasab. Fal a'rad, menjaga kehormatan. Fal uqul, menjaga akal. Fal amwal, menjaga harta. Wa zulmu qad yaqa'u fi hadhihi aw ba'dihha. Boleh jadi terjadi pada zalim, ada merusak kehormatan orang, harta orang, otak orang, pikiran orang, badan orang. Wa a'lahu syirk, yang paling tinggi adalah syirik. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Perbuatan zalim yang paling tinggi adalah syirik. Sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang sangat besar. Wa huwal muradu bizulmi fi aksaril ayat. Itulah makna zalim pada sebagian besar ayat. Allah berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim. Kenapa orang kafir itu zalim? Padahal dia baik, dia tak ada buat aniaya. Dia sudah melakukan aniaya yang terbesar, yaitu apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Summa talihil ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha. Perbuatan zalim paling tinggi adalah syirik. Lalu kemudian setelah itu di bawahnya adalah perbuatan-perbuatan maksiat dengan cabang-cabang, macam-macam variasinya. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, Imam Muslim juga menyebutkan, kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Juga ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah mengulur orang zalim. Ada orang zalim diulur, umurnya panjang, rezekinya banyak, badannya sehat, kekuasaannya lama. Supaya apa? Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga ketika dia Allah menghukum orang itu, maka Allah tidak menyisakannya sedikit pun. Kemudian Allah membacakan ayat, Nabi membacakan ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Begitulah Allah Ta'ala ketika menjatuhkan hukuman kepada suatu penduduk negeri yang zalim, tidak tanggung-tanggung, langsung hancur, hilang semuanya. Kasih rezeki, kasih, tetap juga nggak mau tobat, hancurkan sekalian. Warawal Bukhari, Imam Bukhari berkata, meriwayatkan, man kana indahu mazlamatun li akhihi, siapa yang menzalimi saudaranya, falyatahallalahu minhu, hendaklah dia menyelesaikannya. Fa innahu laisa thamma dinarun, karena di akhirat nanti tidak ada duit dinar, duit emas, wala dirhamun, tidak ada duit perak. Min qabli an ya'khudha li akhihi min hasanatihi. Kalau ada kau menzalimi saudaramu, kau makan gajinya, kau makan duitnya, kau zalimi tanahnya, cepat kau bayar di dunia. Karena di akhirat kau tak bawa dinar, kau tak bawa dirham. Kalau kau tidak selesaikan itu nanti, maka sesungguhnya harta amal mulah, balasan pahala amal mulah yang akan diambil. Fa in lam yakul lahu hasanat, bagaimana kalau orang yang zalim itu tidak punya pahala?
Sudahlah zalim di dunia, makan harta orang, makan gaji orang, makan rumah orang, makan tanah lapang orang, makan keringat orang, tidak pula beribadah. Ukhidha min sayyiati akhihi, diambil dosa saudaranya, faturihat ilaihi, dicampakkan kepada dia. Fala tazalamu, janganlah kamu menzalimi orang. Bitasydididz dha. Fala tazalamu, janganlah kamu menzalimi orang. Kama riya wal ashhar fala tazalamu. Wal ashhar, tapi pendapat yang lebih masyhur takhfifuha, fala tazalamu. Wa asluhu tatazalamu. Udghima ahadul mislaini fil akhar au hudhifa ay la yadhlimu ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kamu menzalimi ini menzalimi. Jangan kamu saling menzalimi. Kenapa kamu zalimi dia? Dia dulu menzalimi saya. Akhirnya anaknya menzalimi sampai hari kiamat tak selesai-selesai. Fa innahu la budda min iqtisasihi ta'ala lil mazlumi min zalimihi. Orang yang dizalimi mesti dibalas. Orang yang menzalimi mesti dibalas. Kama stufida min hadha siyaq al-ajib al-muma ilaihi biqauli ta'ala la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka orang melakukan perbuatan jelek secara nyata, jelas, terang-terangan, illa man zulim, kecuali orang yang teraniaya. Ai fayuhibbu ta'ala minhul jahra bi dzikri ma zulima minhu bihi liusha. Kalau ada orang yang terzalimi, maka ceritakan, aku dizalimi ini, tanahku diambil. Allah suka. Hatta idza uqiba adh-dhalim, sehingga ketika orang yang zalim itu dihukum, arafan nasu annahu lam yuqi'u ta'ala dzalika bi illa intisaran lil mazlum, supaya semua orang tahu bahwa ketika dia dibalas, maka sesungguhnya itu pembalasan adalah karena Allah menolong orang yang teraniaya. Lian kaffa ghairuhu 'anil zulmi, supaya orang lain jangan melakukan perbuatan yang sama. Wa ya'lamu anna min wara' adh-dhalimina taliban la yuraddu ba'suhu. Wa qad yumahhalu adh-dhalimu ziyadatan fi istidrajihi. Ada kalanya orang yang zalim itu dimainkan dengan istidraj, dibuat umurnya panjang, badannya sehat, liyazdada iqabuhu, supaya bertambah hukumannya. Innama numli lahum, kami ulur mereka, kami ulur rezekinya, kami ulur umurnya, kami ulur anaknya, kami ulur, liyazdadu isman, supaya dosanya makin banyak. Jadi kalau kau minum khamar, mabuk, sakau, rezekimu lancar, duitmu banyak, hati-hati, itu bukan nikmat, justru itu azab, supaya makin banyak azabmu. Fa imhaluhu ainu iqabihi, dibiarkan lama umur panjang itu sebenarnya itulah hukumannya. Kau menyangka Tuhan lupa, padahal itulah hukuman. Wa hadza aula wa azhar min al-qaul bi anna hikmata imhalihi anna al-mazlum la yastahiqu 'ala adh-dhalimi illa an yumakkinuhu sayyiduhu. Orang yang terzalimi la yastahiqu 'ala adh-dhalim illa an yumakkinuhu sayyiduhu, tidak akan mungkin bisa membalas pada orang yang zalim kecuali dia diberikan kekuatan oleh tuannya. Idz al-hukmu fil jinayati 'ala al-'abdi li sayyidihi, karena hukum dalam kasus kejahatan kriminal 'ala al-'abdi li sayyidihi, seorang budak melakukan perbuatan kriminal, maka hukumnya dijatuhkan kepada tuannya. Wal khalqu kulluhum. Wa urawwishu jinayatuhum malakun wa haqqun lillahi ta'ala falahul imhal walahul iqtisas li'an hadha wa in kana haqqan illa anna al-hikmah bihi lam tazhar. Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat ada hikmah di sana, bisa jadi diulur segera dia bertobat dan lain sebagainya. Walamma dzakara ta'ala ma aujabahu minal adl, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang dia wajibkan, mesti bersikap adil. Wa harramahu minadh zulmi 'ala nafsihi wa 'ala ibadihi, Allah mengharamkan perbuatan zalim pada dirinya sendiri dan pada hamba-hambanya. Atba'ahu bidzikri ihsanihi ilaihim, lalu diiringi dengan perbuatan baik Allah kepada mereka. Wa ghinahu anhum, Allah mengatakan aku tidak butuh pada kamu sedikit pun. Wa faqrihim ilaih, ditunjukkan juga bahwa manusia semuanya butuh kepada Allah. Wa annahum la yaqdiruna ala jalbi manfaatin li anfusihim, tidak ada satu manusia pun yang mampu mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri. Wala dafa'a madarratin anhum, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak mudarat illa yakuna huwal muyassiru lidzalik,
Allah lah yang mudah melakukan itu semua. Musyiran ila dzalikal jalbu wad daf'u imma fid din aw dunya fasarat arba'atu aqsam. Ada 4 bagian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah, maghfirah, ampunan, wa huma jalbu manfaatin. Hidayah dan ampunan itu manfaat. Wa daf'u madharrah fid din. Kemudian menolak mudarat. Wal it'am wal kiswah, memberi makan, memberi pakaian, wa huma jalbu manfaah, itu adalah manfaat. Wa daf'u madarratin fid dunya, menolak mudarat di dunia. Wa ahammu hadzal aqsam talabul hidayah. Yang paling penting di antara 4 ini adalah mencari hidayah. Fadzalika iftataha bihi faqala, maka oleh sebab itu Allah membukanya dengan ucapan, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, semua kamu adalah orang-orang yang tersesat. Ya ibadi, wahai hambaku, semua kamu adalah orang-orang yang tersesat. Artinya ghafilun, orang-orang yang lalai anis syara'i, lalai menjalankan syariat Islam. Qabla irsalir rusul, sebelum diutusnya rasul-rasul, kamu semuanya sesat. Tak tahu kamu mana hak, mana batil. Sebelum datang Nabi Muhammad SAW, fahuwa ala had, sama seperti dalam firman, wa wajadaka dhallam fahada, dia dapati engkau tidak tahu lalu dia beri hidayah. Ghafilan amma sayuhi ilaik, dia tak tahu apa yang akan diwahyukan kepadanya. Fahadaka ilaihi bil wahyi, maka diberi Allah hidayah wahyu. Fahuwa ala haddin, sama seperti dalam firman, wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu, ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab walal iman, sebelum itu kau tak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Au dhalun anil haqqi, tidak tahu kebenaran. Lau turika, seandainya dibiarkan, wa ma yaqtadihi tabu'uhu min ar-rahati min at-takalif wa ihmalin nazar al-muaddi ila ma'rifatillahi ta'ala wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, waffaqatuhu lil iman, aku berikan taufik kepada dia lalu dia pun beriman. Bima ja'at bihir rusul, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alal ma'na al-awwal, Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidah, semua manusia ini sama. Fa ba'atsallahu an-nabiyyin, lalu kemudian Allah utus nabi-nabi. Mubasyirin, nabi-nabi memberikan kabar gembira, kalau kalian beriman masuk surga. Wa munzirin, memberikan kabar duka cita, peringatan, kalau kalian tidak mau menerima risalah ini masuk neraka. Aulil khuruji an muqtada tabi'ihi ila an-nazar al-muaddi ila ma'rifatillah wa imtithali ma ja'a min 'indihi 'ala al-ma'na tsani. Keluar dari tabiat dirinya untuk mengenal Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanuhu, penjelasannya, annahu ta'ala khalaqan nufusa biqawaha wa taba'iha, Allah Ta'ala menciptakan diri dengan kekuatannya dan sifatnya. Wa ma arsadalaha minal ahwa wa syayatin ma'ilatan ila dhalal, lalu kemudian diri dalam diri kita ini dengan kekuatannya, dengan sifat-sifatnya, dengan tabiatnya diawasi, diikuti oleh malaikat, setan, diikuti oleh setan-setan hawa nafsu yang cenderung kepada dhalal, kesesatan. Faman arada dhalalahu arsalahu ala sajiyati wa takhalla anhu. Ada orang-orang yang jatuh dalam kesesatan lalu kemudian dibiarkan. Wa man arada hidayatuhu, siapa yang ingin diberikan Allah hidayah, aradahu bi asbabil hidayah, diberikan Allah sebab-sebab hidayah. Fasaddahu 'anid dhalal, lalu dihalangi dia dari kesesatan. Fahtada, dia pun dapat hidayah. Fayambaghi liman ra'a 'indahu athara hadyin, siapa yang merasa bahwa dirinya sudah diberikan Allah hidayah, an ya'lam annahu minallah, bahwa itu datang dari Allah. Hatta yazdadu syukruhu, sehingga syukurnya bertambah. Wa hamidahu, dan dia memuji Allah. Alhamdulillah, dia yazdada hudah bisadiqi wa adi qawli ta'ala, supaya makin bertambah hidayahnya sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur ku tambah nikmat kepadamu. Wa ala kila, dua-duanya, zainika al ma'nayain, dua makna ini, fala yunafi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak menafikan sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Li'anna dzalika dhalalun tari'un 'alal fitratil ula, karena kesesatan itu datang setelah fitrah. Kama yurshidu ilaihi khalaqallahu ta'ala khalqa ala ma'rifatih, Allah Ta'ala sudah menciptakan makhluk ini mengenal Allah. Faqtalat humus syayatin, lalu disesatkan setan. Tapi katanya manusia ini Pak Ustadz fitrahnya baik, ya baik, lalu kemudian datang setan menyesatkannya. Hadza waqtalafa fil murad bil fitrah huna. Ikhtilaf ulama, apa arti fitrah di sini? Faqila, ada pendapat mengatakan, hiya ma ukhidha alaihim fi aslabi abaihim,
Fitrah di sini adalah inilah dulu yang pernah diambil dari mereka ketika mereka masih berada di tulang sulbi bapak mereka. Fataqa'ul wiladatu 'alaiha, maka ketika dia lahir ya sesuai seperti sifat itu. Hatta yahsulat taghyir bil abawain, terjadi perubahan karena sifat ayah dan ibunya. Waqila, ada pendapat mengatakan ma qudiya 'alal mauludi min sa'adatin aw shaqawatin, takdir yang sudah ditetapkan apakah dia bahagia atau sengsara. Fa yusiru ilaiha wa bihi sarraha Ibnu Mubarak. Ini pendapat yang dipegang oleh Abdullah bin Mubarak. Dia berkata, yuladu ala ma yasiru ilaihi min sa'adatin aw shaqawatin. Faman alimallahu ta'ala annahu yasira musliman ulida ala fitratil Islam. Wa man alima annahu yasiru kafiran ulida ala al-kufri. Wa qila ma'rifatullah ta'ala wal iqrar bihi, mengenal Allah Subhanahu wa taala, setelah kenal Allah mengakuinya dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, lalu kemudian beribadah menyembah Allah. Wal asah, pendapat yang paling sahih, anna ma'nahu anna kulla mauludin yuladu mutahayyi'an lil Islam. Setiap anak yang lahir ini memang sudah siap menerima Islam. Faman kana abawahu au ahaduhuma musliman, kalau bapaknya dua-duanya Islam atau salah satunya muslim, istamarra alaihi fi ahkami dunya wal akhirah. Wa in kana kafira, ini kalau orang tuanya kafir, bapaknya kafir, maknya kafir, jara alaihi hukmuhuma, maka dia ikut agama orang tuanya. Fa yatba'uhuma fi ahkamid dunya, lalu dia pun ikut hukum dunia. Wa hadza ma'na qawlihi fa yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi. Yunassiranihi, kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Majusi. Ai yahkumu lahu bi hukmihi ma fid dunya. Fa idza balagha mustamiran 'ala al-kufri hukima lahu bih. Kalau dia terus-menerus dalam kekafirannya, tak dipakainya akalnya untuk mencari agama, tak masuk Islam dia, maka dia dihukum dengan kondisi itu. Waktu lifafi man mata saghiran. Lalu bagaimana kalau sebelum akhir balik, sebelum dia berpikir, bapaknya kafir, maknya kafir, mati dia waktu masih kecil, belum akil balik. Wal asah annahu fil jannah. Menurut pendapat al-asah, anak itu masuk surga. Mati. Bapaknya kafir, maknya kafir, belum akil balik anaknya, mati, masuk surga. Dalilnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab orang sebelum datang rasul. Sebelum datang rasul itu maksudnya sebelum akil balik, sebelum berakal. Walhasil, kesimpulannya, annal insana mafturun ala qabilil Islam. Setiap manusia ini fitrahnya menerima Islam. Walaupun ayahnya kafir, dia menerima Islam. Wa tahayyu lahu bil quwwah, dia sudah siap menerima Islam. Lakin la budda min ay yata'allamahu bil fi'li, tapi dia mesti belajar. Ayah kafir, emak kafir, sebetulnya fitrahnya siap Islam, tapi dia mesti mencari. Carilah di internet, carilah ke masjid. Kalau segan masuk masjid, carilah di website. Fa innahu qabla ta'allum jahil. Sebelum belajar dia jahil, dia tak kenal Allah. Yang dia kenal ya seperti yang diajarkan orang tuanya itu. Kama qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibumu, kau tak tahu apa-apa, jahil. Faman hadahu, siapa yang diberi Allah hidayah, sabbabalahu may yu'allimuhul huda, maka diberi sebab. Akhirnya, kau kenapa masuk Islam? Saya kuliah di ITB, Pak Ustadz. Terus sering teman sama kawan-kawan kampus, kirim-kiriman video. Akhirnya saya cari, saya tonton debat Zakir Naik, saya dengar ceramah Ustadz Fulan. Fasara mahdiyan bil fi'li, maka dia dapat hidayah dengan perbuatan itu. Ba'da an kana mahdiyan bil quwwah, sebelumnya dia sudah dapat hidayah dengan kekuatan. Wa man khadhalahu wal iyadu billah, siapa yang mau dihinakan, dijatuhkan Allah, qayyadalahu man yu'allimuhu ma bighairi fitratihi ma yughayyiru fitratahu. Lalu kemudian dia diikatkan dengan orang yang mengajarkan dia tidak sesuai dengan fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi, ayah dan emaknya membuat dia jadi Yahudi, akhirnya mati dalam keadaan Yahudi. Yunasranihi, emaknya Nasrani, ayahnya Nasrani, akhirnya dia mati dalam keadaan Nasrani. Yumajjisanihi, ayahnya Majusi, emaknya Majusi, akhirnya mati dalam keadaan Majusi. Su'ul khatimah, mati kafir, masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Selesai. Nanti kita lanjutkan halaman 420. Ad-du'a bil hidayah jaizun walau li muslim. Apa hukumnya mendoakan tetangga, kawan, sahabat, ya Allah berikanlah dia hidayah? Boleh apa tak boleh? Nanti pembahasan besok malam insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan?
Ustaz, apakah merokok termasuk menzalimi diri sendiri dan orang lain? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua, at-tasarruf fi milkil ghair. Dua kena pasal. Pasal pertama, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya duit itu bisa dipakai untuk beli beras fakir miskin, setorkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, 25.000 bisa kau memberikan santunan. Yang kedua, dia sudah melanggar batasan-batasan. Karena perokok pasif itu lebih banyak dapat mudaratnya. Jadi dia termasuk orang zalim. Dua, Pak Abdus Salam. Saya waktu kecil sangat nakal, suka mengambil barang orang. Saking banyak dosa, saya minta maaf lewat internet. Karena saya takut dituntut nanti di hadapan. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Yang bisa dibayar, bayar, Pak Abdus Salam. Bayar. Yang dalam bentuk materi, bayar. Yang bisa dimaafkan, datang. Nanti Idul Fitri, mau Ramadan, tanpa menunggu Ramadan, minta maaf, minta ampun. Apa yang sudah Bapak lakukan sudah bagus. Temui lagi tetangga-tetangga dulu, kawan-kawan SD, segala macam. Baik. Tiga, Pak Rohim. Saya menikah 1 tahun yang lalu. Istri saya selalu menuntut saya membersamainya. Saya kerja dibatasi, saya berteman dibatasi, bahkan dia marah ketika saya jenguk dan bantu orang tua saya di kampung. Apakah istri saya ini zalim, Ustaz? Dia tak zalim, bapak aja penakut. Apa yang harus saya sampaikan ke istri saya, Pak Ustaz? Suruh dia ngaji. Suruh dia ikut pengajian ibu-ibu di surau, di musola habis asar. Pesankan ke Ustaz pengajian tentang hak-hak suami istri. Mungkin bapak tak berani menyampaikannya, nanti Ustaz menyampaikan dia. La kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin, seandainya aku memerintahkan manusia boleh sujud manusia kepada manusia, pastilah ku perintahkan kau para istri sujud kepada suami. Ini Bapak Rahim ini insyaallah baik, taat. Kenapa pula dia bisa dibatasi begini? Tersiksa dia. Ini Pak Rahim ini kalau terus begini nanti matinya tidak kena azab kubur nih, saking sudah kena azabnya di dunia. 4, Pak Saripudin. Saya seorang maklar. Dikala saya menjual barang berupa properti, tanah atau kendaraan, saya menyampaikan harga kepada pembeli selalu di atas harga dari yang disampaikan penjual. Apakah saya termasuk zalim, Pak Ustadz? Bapak namanya simsar. Ada itu dalam bab fikih samsarah, yaitu maklar. Jasanya Bapak adalah menjual jasa. Jadi Bapak menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Ini penjual, ini pembeli. Penjual nggak ketemu dengan pembeli. Bapak hanya menghubungkan, nanti Bapak diberikan jasa. Tapi Bapak tidak boleh tipu di sana. Kalau tipu maka hasilnya haram. Nah, jadi uang jasa menghubungkan ini halal. Tapi kalau Bapak ada unsur tipu di sana, maka dia menjadi haram. Hati-hati dengan keberkahan rezeki. Tak ada gunanya banyak. Kita tak lama hidup di dunia ini, Pak. Kita akan mati juga menghadap Allah. Carilah duit banyak-banyak untuk bangun sekolah tahfiz, cari duit banyak-banyak untuk bagi beras, cari duit banyak-banyak untuk wakaf infak sedekah. Tapi duit yang halal. Duit halal, duit haram tidak bisa menolong di hadapan Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.